Welcome to Technical Friday. Yeah, you are trader. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kim Sung dari Trading Academy ID di episode Technical Friday hari ini. Dan seperti biasa, kita bakalan menganalisa di gold. Dan gue juga akan bawa GBP Jepangen kali ini karena minggu lalu juga sebenarnya gue udah bawa. Dan updatean untuk kali ini juga gue ada melihat potensi kita bisa melakukan trade di GBP Jepangen. Dan gold selalu akan kita bawa ke Technical Friday karena memang ini adalah pair yang dimana gua merasa volatility gold itu sangat cukup untuk kita tradingkan sebagai tipe apapun yang kita mau. Scalping bagus, swing trader bagus, intraday bagus, dan segala macamnya. Terus tekniknya pun, marketnya pun sudah mature dengan 8 triliun dolar market cap-nya, yang dimana sudah tidak mungkin ada lagi pemain-pemain bandar yang bisa menggerakkan harganya kecuali Donald Trump mungkin. Tapi nggak juga. Jadi memang maksudnya marketnya udah mature dan technical analysis pasti bisa dengan sangat efektif digunakan di market seperti gold. Nah, jadi untuk yang belum tahu channel ini dan atau baru pertama kali nonton di channel ini, we want to welcome you all ke Trading Academy ID, di mana kita fokusnya memang mengedukasi untuk teman-teman semua bisa trading in financial market, khususnya di forex market. In this particular pair is gold ya, XAU/USD. Dan semoga dengan kalian juga bisa nonton video sebelumnya, kita sering melakukan Technical Friday juga. Gue kadang kasih insight-insight tentang bagaimana tips menganalisa yang baik, bagaimana entry trigger dan segala macam, psikologis segala macam. Ada juga silakan nonton di video sebelumnya. And we will update every week Technical Friday. Jadi tiap minggu kita akan update untuk updateannya ya. Jadi mau ngapain sih minggu ini market gold biasanya yang gue analisa. Dan untuk yang sudah lama, untuk thank you dan karena kalian semua Trading Academy ID, tetap channel YouTube Trading Academy ID tetap bisa berjalan, dan gue sangat berterima kasih dan mengapresiasi dukungan teman-teman dan semua yang sudah kalian lakukan secara positive vibes untuk kami, sehingga kami semakin semangat untuk membuat video. Oke, nah langsung saja sekarang kita masuk ke main course-nya. Di Technical Friday hari ini kita akan langsung buka chart gold XAU/USD time frame daily dulu seperti biasa. Nah, kemarin gue bilang di update minggu lalu bahwa memang ada berpotensi head and shoulder segala macam, tapi kemarin gue bilang belum tembus neckline. Jadi belum bisa langsung kita bilang itu jadi head and shoulders. Nah, sekarang harganya itu setelah update 1 minggu dia sudah mulai naik lagi nih. Dari yang kemarin itu dia sempat di sini ya. Harga itu masih di bawah-bawah. Di harga 1.700-an ya, 1.700 sampai 1.710 kurang lebih. Harganya masih bermain di sana, and then sekarang harganya sudah di level 17.27, kemarin sempat 17.46 ya, harga peaknya. Nah, dengan begitu gue lihat bahwa memang ini kemungkinan head and shoulders itu bakalan tidak jadi sebetulnya, karena neckline kemarin tidak berhasil ditembus ya, berarti supportnya. Jadi ingat juga bahwa neckline-nya adalah support. Ketika kita berhadapan dengan chart pattern seperti double top, head and shoulders, itu adalah neckline, mereka adalah support sebetulnya, karena ya neckline itu garis lurus yang menghubungkan low ke low-nya kan, jadi itu adalah support. Nah, kalau itu neckline-nya tidak ditembus, berarti ya supportnya itu masih kuat dan harganya chart pattern-nya bakal gagal. Makanya ketika kita menggunakan chart pattern sebagai kita mau trading ya, jadi entry trigger, konfirmasi yang diperlukan adalah dia harus break dari neckline-nya. Alasannya karena ketika dia sudah break dari neckline, berarti supportnya sudah ditembus, outlook harga akan menjadi bearish, baru kita mau entry. Nah, tapi kalau belum di break neckline-nya, ya kita nggak mau entry, ya sell. Jadi nggak mau entry sell, nggak mau entry buy juga. Kenapa? Karena lagi head and shoulders. Nah, tapi karena kemarin dia langsung naik, nah bagaimana sekarangnya? Tapi sebelumnya, gue pengen kasih contoh juga, kasih tunjuk juga ke kalian tipe-tipe head and shoulders atau double top dengan neckline-nya bakalan bertahan. Biasanya ini kan kita ambil garis lurus dulu untuk neckline-nya ya. Nah, dia ada di level sini. Head and shoulders-nya bagaimana? Head and shoulders-nya seperti ini. Kita ambil dari sini. Oke. Yup. Nah, head and shoulders ya.
Nah, kemarin tuh dia di level-level sini nih. Level sini. Terus dia sempat naik dan membentuk bahu kedua di sini. Nah, terus dia turun lagi kan. Nah, harusnya tuh kalau dia memang jadi, dia bakal tembus aja nih kayak gini. Turun terus. Tapi nyatanya ternyata dia di level sini, next candle-nya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi, kalau kita mau tahu bagaimana head and shoulders, double top itu bisa gagal di daerah neckline, berarti dia tidak break dari neckline adalah ketika dia sudah mendekat di level neckline ya, yang perlu diperhatikan balik lagi dengan hipotesa kita, neckline itu adalah bukan hipotesa sih, memang nyatanya neckline itu adalah support. Itu berarti ketika dia memang mau jadi ya, ibaratkan support itu adalah suatu benteng ya, jadi suatu benteng si bullish kan. Ketika kita trading ada selalu akan ada dua side yang berperan, yaitu bullish dan bearish. Nah, support itu adalah bentengnya bullish, resistance itu adalah bentengnya bearish. Nah, kalau si bearish lagi mau nyerang benteng si bullish ya di level supportnya, berarti si bearish ini perlu pasukan yang jelas lebih besar lagi ketimbang pasukan yang berada di benteng bullish. Kenapa? Karena ya nggak mungkin orang bisa nyerang yang sedang bertahan ada bentengnya lagi dengan pasukan jumlah yang lebih kecil. Pasti butuh pasukan yang lebih besar atau minimal sama untuk dia bisa mampu break atau menembus benteng pertahanan musuhnya. Nah, ciri-cirinya kalau di market antara si bearish ini atau bullsnya bisa break dari benteng musuh adalah ketika mereka sudah capai nih, udah bertemu di medan perang. Misalkan di case-nya gold ini, bearishnya sudah di depan gerbang bullishnya, depan benteng bullishnya, berarti udah dekat banget nih. Itu dekat banget dengan supportnya. Nah, itu ditandakan dari candle yang satu ini. Nah, candle merah satu ini sudah mampu membawa pasukan bearish itu menyentuh sampai ke depan gerbang ini ya, kotak kuning ini ya. Nah, itu sudah menyentuh sampai gerbang pertahanan bullish yang support. Nah, kalau memang kan nggak mungkin kan kalau lagi perang musuh di depan gerbang, si yang jaga bentengnya ini diem-diem aja kayak nonton doang kan, pasti dia ada perlawanan. Nah, perlawanannya yang terjadi adalah demand mulai masuk, bullishnya mulai unjuk gigi lagi nih. Nah, terlihat dari marketnya ketika itu terjadi dan membuat bearishnya tidak mampu masuk, itu adalah next candle-nya setelah dia membentuk candle merah yang tadi gua kotak kuning, itu dia setelah next candle-nya adalah membentuk candle hijau. Nah, itu berarti bearish-nya itu belum mampu masuk ke benteng atau menembus benteng si support. Si bullish-nya masih bertahan. Nah, masih bertahan tapi memang belum terlihat bearish-nya ngalah. Kenapa? Karena belum ada swing low, ya. Jadi dia belum bikin swing low di sini. Dia baru kecil. Jadi kayak ada perlawanan kecil sebentar. Tapi itu tuh sebetulnya udah memberi tanda bahwa ini bearish belum mampu masuk nih. Nah, next candle-nya si gold dia malah langsung terbang lagi. Next candle-nya dia bikin candle hijau. Hampir swing low tapi memang belum swing low karena dia membentuk shadow ke atas. Cuman ini sudah memberi gambaran kalau gue bayangkan di battlefield-nya itu si pasukan bearish udah mulai mundur karena dipanah sama si bullish ini, disuruh mundur kabur dari bentengnya dan mulai menjauh. Tandanya apa? Kalau penyerang sudah mulai mundur berarti mereka tidak mampu untuk baju nyerang lagi, karena kalau mereka mampu ya mereka masuk aja gitu. Kalau mereka masuk aja, hasilnya gold itu bakalan harganya langsung turun, langsung bakalan ya udah masukin benteng gitu, langsung masuk ke kawasan di bawah-bawahnya ya, langsung turun lanjut langsung bearishnya langsung kayak gini aja nih. Nah, baru di dalam benteng mereka istirahat, ya udah mereka rebound gitu. Nah, tapi ini kelihatannya udah jelas banget kan, dia tidak mampu nembus dari bentengnya, langsung balik arah, jadi langsung terbang lagi. Itu akan pertanda. Jadi kalau misalkan Anda ada yang mau short sell di atas di bahu kedua dan ini terjadi di neckline, itu udah boleh langsung keluar saja dari market, karena itu tandanya dia tidak mampu break dari neckline-nya, berarti head and shoulders-nya bisa gagal. Nah, jadi itu adalah kunci dari kita ketika kita mau mengetahui bagaimana visualnya terjadi ya ketika di market itu, kira-kira nih capetan bakal jadi atau tidak. Terkhususkan capetan seperti trend reversal seperti ini yang head and shoulders dan double top.
ya. Jadi mereka harus break dari neckline-nya, yang berarti mereka harus tembus dari benteng musuh yang mereka serang, baru bisa dikonfirm jadi. Breaknya itu adalah mereka harus tutup harganya di, kalau di ini levelnya case-nya Head and Shoulders, tutup di bawah neckline-nya ya. Jadi harganya harus tutup, jangan cuman ngekor doang. Kalau ngekor doang tuh ibarat jadi musuhnya si Beresnya lagi mau manjat nih, jadi mereka udah serang ke benteng pakai tangga, udah masuk, tangganya didorong, itu cuman break doang gitu. Jadi cuman kayak masuk sebentar, didorong tangganya balik lagi ke bawah. Nah itu nggak bisa juga. Jadi harus benar-benar mereka benar-benar masuk, gerbang dibuka, nah itu tanda-tandanya. Jadi harganya itu di bawah neckline-nya, oke? Nah, so itu adalah bagaimana kita bisa menangkap pergerakan ya. Jadi kita bisa ibaratkan dengan medan perang. Itu cara favorit gue mengibaratkan ini, dan itu sangat membantu gue bisa ngerti kinerja dari support dan resisten, dan itu sangat berguna juga ketika kita menggunakan chart pattern seperti ini. Nah untuk sekarang kan goalnya udah jalan lagi, terbang lagi. Nextnya gimana nih? Nah kalau nextnya untuk goal ini, musuh bullish sudah mulai balik menyerang kan, jadi beresnya udah mulai habis di sini, 3 hari sudah bullish terus. Nah tapi yang perlu diperhatikan sekarang adalah Head and Shoulders itu sebetulnya resisten di bahunya ya, jadi itu sebetulnya resisten juga di bahunya. Nah jadi kalau orang perang nggak mungkin dong benteng dimiliki hanya oleh satu pihak doang, ada juga pihak musuhnya pasti punya benteng juga. Nah kalau mereka lagi gagal nyerang, udah balik, nah musuhnya mulai mau nyerang lagi nih. Nah tapi ke benteng satu lagi. Sekarang bullishnya lagi ke bentengnya si bearish di resisten, yang berarti menandakan yaitu memang susah ditembus. Mereka butuh pasukan yang jumlahnya lebih besar ketimbang bearish yang bertahan di daerah resistennya untuk bisa break. Nah bagaimana kelihatannya? Normally akan ada selalu ketika dia bertemu resisten dan support akan ada suatu koreksi ataupun rebound ya. Dan di sini di gold sekarang yang gue lihat dari time frame daily-nya, bullish itu sudah mulai berada di depan gerbang resisten ya. Jadi udah bersentuh dengan resistennya, tapi panah disuruh mundur sedikit nih. Nah, cuman mundurnya sedikit tuh belum yang bagaimana karena dia hanya satu candle merah di sini saja ya. Baru candle merah yang di sini nih. Nah, jadi belum bisa dibilang ini bakalan dihantam ke bawah lagi atau tidak. Yang gue tangkap seperti ini, kita perlu memperhatikan tren sebelumnya gimana. Jadi backup-nya itu lebih besar, itu sedang pasukan bullish atau bearish. Nah yang gue tangkap di sini untuk gold sebetulnya pasukannya itu lebih besar si bullish. Jadi backup-nya itu lebih besar di bullish karena sebelumnya di sini. Nah primary reaction yang satu ini itu bullish. So momentumnya, nah ini momentum bullish. Yang dimana ketika ini terjadi, most likely ketika harga sedang berada di resisten, yang terjadi adalah hanya koreksi dan setelahnya harganya bisa lanjut terbang. Nah, cuman kita menangkapnya kalau di time frame daily dong nggak bisa. Kita perlu turunkan time frame ke H4 biasanya. Kalau gua. Nah, di H4 kalau gua biasanya gua akan menggunakan EMA21 sebagai dynamic supportnya untuk nyari level di mana-mana dia bakalan terlihat mulai melambat turunnya. Jadi kayak ini kan cepat turunnya ya. Ketika dia yang di sini nih, waktu di sini yang pertama kali, nanti langsung turun drastis nih, gitu kan. Nah, kita hapus dulu yang satu ini. Nah, yang satu ini kan drastis nih turunnya nih. Nah, itu berarti memang menandakan kalau ini udah habis-habisan, bullishnya dihajar balik, dihajar habis, bearishnya lanjut nyerang. Nah, tapi kalau mereka cuma pelan-pelan turuninnya, nah itu bearishnya itu tidak lanjut nyerang balik, tapi cuma bertahan saja. Si bullishnya lagi simpen tenaga, mau buat second wave yang lebih besar lagi, ngumpulin pasukannya lagi. Nah, yang gue lihat sekarang di gold itu ya seperti itu terjadinya. Dia tuh cuman mundurnya tuh pelan-pelan doang nih. Kita lihat bedakan ya, ini beda banget soalnya. Nah, dia cuman turun ngekor-ngekor pelan-pelan. Berhentinya di mana? Biasanya di EMA21 atau dynamic support yang selalu gue pakai ya. Nah, di level sini gue akan menunggu untuk trigger entry gue adalah dari swing low-nya muncul. Oke, ketika dia mulai muncul swing low di dekat dengan resisten, nah itu juga pertanda bahwa gerbang bentengnya tuh udah mulai bolong. Karena tidak sewajarnya harga itu ketika di level resisten dia udah dibawa turun, terus bikin swing low di level resisten, nah itu tidak wajar karena berarti pertandanya gerbangnya udah mulai lemah dan
bullishnya udah mulai mau masuk. So untuk gold sekarang gue masih percaya sebetulnya gold tuh masih akan bullish dan dia akan membentuk ABCD, cuman tidak akan terlalu rapi ABCD-nya. Nah, jadi maksudnya tidak terlalu rapi, koreksinya itu tidak terlalu terlihatan ya. Jadi cuman ya pendek kayak gini doang paling. Cuman dia sudah akan lanjut terbang lagi, break dari 1750 ya, 710 akan di break dan dia akan lanjut terbang sampai potensi 1800. Dan trigger entry-nya dari H4 bisa dilihat itu menunggu swing low-nya ya. Jadi ketika swing low-nya udah muncul, baru kita bisa melakukan pembelian di gold. Oke, jadi kurang lebih begitu untuk goldnya. Sekarang kita JB Jepang Yen yang lebih simple dan lebih rapi menurut gua. Makanya gua masukkan ke Technical Friday kali ini. Nah, kita langsung lihat di daily time frame saja. Ini adalah very simple. Nah, yang perlu diperhatikan dari time frame daily-nya adalah ada fase yang sedang terjadi di sini. Oke. Bentar. Sini adalah fase akumulasi. Yang dimana setelah dari fase akumulasi, dia bakalan melanjutkan ke bearish partisipasi. Ini bearish partisipasinya. Di penghujung bearish partisipasi akan ada fase distribusi. Di sini. Oke. Nah, pertandanya apa? Fase akumulasi dan distribusi selalu akan menjadi trend sideways. Karena harganya lagi 50-50, tidak tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Fase partisipasi selalu akan dimasukkan antara bearish partisipasi atau bullish partisipasi. Nah, uniknya di market, dia selalu mengulang. Makanya ini sebetulnya dibilang siklus dari market. Dari akumulasi ke bearish partisipasi, distribusi ke bullish partisipasi, akumulasi lagi, bearish partisipasi, begitu seterusnya. Dan untuk GBP Jepang Yen, dia sudah mulai selesai dari fase distribusinya, ya, jadi udah siap harganya untuk melonjak terbang lagi. Dan di sini biasanya akan sangat banyak muncul pattern ABCD, ya. Nah, ini kotak distribusinya gue hapus dulu. Oke, biar lebih jelas lihatnya ya. Nah, jadi itu adalah salah satu rahasia di market yang sebetulnya sudah awam sekali, tapi tidak banyak orang sadar dan tidak banyak yang terlalu pedulikan karena entahlah, mungkin karena terlalu lama ya dia muncul di market, karena memang butuh 3 fase itu kan kayak bakalan makan waktu takes months kan, bulan-bulan. But this is a very powerful siklus yang terjadi di market dan selalu terulang dari dulu banget ya. Nah, dan sekarang dia udah mulai breakout nih. Harganya kalau gue bisa ambil di sini, dia sedang membentuk higher height sebetulnya, karena dulu high-nya ada di sini resistannya. Terus dia membentuk suatu higher height. Nah, yang berarti ini sudah menjadi primary reaction yang sekarang. Ini akan menjadi primary reaction, and then dia sedang membentuk secondary reaction. Nah, ini adalah pola ABCD yang sangat rapi, yang dia baru muncul dari selesainya fase distribusi. This is very powerful biasanya, dan kita bisa ride a wave untuk uptrend yang baru atau bullish partisipasi yang baru. Ya. Nah, jadi trigger entry-nya juga sama, tinggal ditunggu. Biasanya gue bisa menggabungkan dengan cari daerah Fibo-nya. Jadi dari sini ke sini gue cari di mana level 1,8. Berarti dari daerah sini ya. Di harga segini berpotensi dia turun sampai 133.350. Itu adalah daerah harmonic support-nya, dan itu akan berpotensi di mana dia membentuk swing low, dan itu terjadi rejection di sana dan swing low confirm di situ. Buy langsung GBP Jepang Yen tanpa ragu-ragu dengan stop loss di bawah low-nya. Ya, TP-nya di mana kita bisa menggunakan ketika sudah jadi swing low, kita bisa menggunakan Fibonacci external retracement untuk mencari TP-nya di mana yang sudah gue jelaskan di Edgate juga, ya, yang bisa teman-teman dapatkan di website kita. Nah, jadi ini sudah sangat clear dan arahnya juga udah sangat jelas. GBP Jepang Yen akan menjadi potensi yang bisa kita trading untuk minggu depan. Posisi buy bisa diambil, ya. Nah, jadi ini very clear. Paling sama satu tambahan adalah biasanya kalau kayak gini dia bakal membentuk bullish divergence ya. Nah, dia bikin bullish divergence biasanya, tapi belum jadi nih karena stokastiknya masih di atas ya sebetulnya, jadi masih convergence.
Tapi kita tinggal tunggu aja, nanti dia bikin swing low, biasanya akan ada blue divergence, itu bakal menambah konfirmasi kita untuk masuk buy di GBP Jepangnya. So, selesai sudah Technical Friday kali ini. Gue harap teman-teman bisa dapat insight yang baru dalam bagaimana menganalisa, bagaimana mengvisualisasikan suatu suatu market. Jadi biar lebih enak lainnya, nggak cuma lihat chart doang, membayangkannya perang-perang lagi kayak Avenger itu lebih seru kan ketimbang cuma lihat chart gini kan. Dan itu yang gue gunakan, jadi gue bisa punya gaya yang lebih seru lagi ketika gue trading. Gue kayak lagi gue rajanya bullish nih, dan gue lagi menang dan gue merasa bangga dan segala macam. Itu yang membuat trading saya sangat seru dan menyenangkan. So, terima kasih semua yang sudah nonton sampai detik ini. Gue harap video ini membantu dan share ke teman-teman kalian yang mungkin lagi membutuhkan edukasi seperti ini supaya bisa lebih terbuka pikirannya dengan trading dan bisa make money bareng kalian tuh pasti lebih seru. Oke? So, ketemu lagi next video berikutnya untuk Technical Friday lainnya. As always, saya udah video. Salam trading ekonomi. Bye bye.